Hai, selamat datang di EpiTalk. Perkenalkan, aku Rahmat Hidayat, mahasiswa epidemiologi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video pertama kali ini, aku ingin memberikan informasi tentang modifikasi data menggunakan software SPSS, di mana di video kali ini aku akan membahas 3 fungsi SPSS. Apa saja? Yang pertama ada record, kemudian yang kedua ada compute, dan yang ketiga ada select case. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menonton. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, pada video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fungsi SPSS, di mana akan ada 3 fungsi yang aku bahas. Pertama, ada fungsi record, kemudian yang kedua ada fungsi compute, dan yang ketiga ada fungsi select case, di mana masing-masing ketiga fungsi ini akan aku coba jelaskan secara lebih detail. Oke, fungsi yang mau kita bahas pertama kali adalah record, di mana record ini bertujuan untuk mengelompokkan suatu data. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus membuka terlebih dahulu file yang ingin kita analisis. Ya, sebagai contoh, kali ini aku akan membuka latihan 4 ya, file berjudul latihan 4. Kawan-kawan yang lain bisa membuka file apa saja, yang penting di dalamnya ada variabel yang ingin kawan-kawan analisa seperti itu. Jadi untuk fungsi record pada kali ini, aku mencoba untuk mengelompokkan data umurnya. Data umur. Nah, langkah pertama setelah kita membuka file yang ingin kita analisis adalah kita cari menu transform yang ada di bagian toolbar. Ini dia, kita klik transform. Kemudian setelah transform, kita klik record into different variable. Nah, setelah kita mengklik record into different variable, maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini, di mana di sisi kiri terdapat variabel-variabel yang ada di dalam data kita. Jadi, karena berhubung yang ingin kita analisis dalam video kali ini adalah variabel umur, maka yang akan kita masukkan ke kolom atau kotak sebelah kanan ini adalah variabel umur dengan cara mengklik tanda panah yang ada di sini. Nah, kemudian setelah diklik, kita harus mengisi terlebih dahulu nama variabel baru yang akan kita record nanti. Nah, mengisinya di mana? Mengisinya dilakukan di output variabel di sini. Nah, misal contoh kita isi ke kita ubah namanya menjadi umur 1. Setelah kita isi nama variabel barunya, kita klik change. Nah, setelah kita klik change, kita klik ke Alt and New Values. Nah, setelah kita mengklik opsi Alt and New Values, maka akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ya, kita bisa mengisi ada beberapa opsi di sini. Ya, jadi langkah pertama yang kita isi adalah di video ini saya mencontohkan untuk pertama kali adalah untuk mengisi umur paling muda ya, atau lowest umurnya gitu. Dalam ini kategori yang saya masukkan adalah 19 tahun. Sampai itu 19 tahun. Jadi untuk ini sebenarnya terserah kawan-kawan, terserah dari kriteria kawan-kawan, tapi yang ini saya masukkan adalah 19. Aku masukkan 19. Nah, kemudian setelah kita klik 19 ya, kemudian kita lanjut ke range, di mana di range ini lupa. Sebelumnya kita 19 ya, 19. Lalu kita beri value di bagian sini, di bagian new value-nya. Itu kita ngasih contoh aja ini 1 misalnya. Lalu kita add. Nah, begitu juga dengan range. Tadi sempat klik range. Kali ini range. Nah, jadi karena yang umur terendah tadi adalah 19, maka range selanjutnya adalah dari umur 20. Dan kali ini aku ingin mengelompokkannya sampai umur 35 tahun. Kemudian sama seperti tadi kita masukkan ke value. Ini value-nya misal 2.
add, dan yang terakhir adalah kita pilih highest value-nya atau umur tertua. Nah, dalam kategori kali ini, karena tadi 35 range yang kedua, aku masukkan ke 36. Seperti 36, kita kasih keterangan di bagian value lagi, 3, lalu di add. Nah, setelah ketiga value yang kita inginkan sudah masuk, ya, langkah selanjutnya adalah kita klik continue. Ya, setelah semua tadi kita isi di bagian open values, lanjut kita klik OK. Oke, ini dia di outputnya akan keluar seperti ini. Kita tutup dulu untuk jendela outputnya. Maka kita akan geser ke kanan. Ya, akan keluar tampilan seperti ini, di mana ada variabel baru, yaitu variabel umur 1 yang berisikan angka-angka seperti 2, 1. Nah, di mana kita masih belum tahu angka ini apa artinya seperti itu. Oke. Jadi untuk mengubah angka-angka ini, kita ubah di bagian variabel view, di bawah. Kemudian kita klik di bagian nomor 1, yang di nomor 18. Nah, untuk mengubah value-nya kita cari di bagian value ya. Kita akan mengumpulkan kembali untuk 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Jadi misal untuk 1, ya, karena tadi satunya adalah 19 tahun, berarti kurang dari 20 tahun. Kita add. Kemudian 2 tadi 20 sampai 35 tahun. Kita add lagi, dan yang terakhir tadi adalah lebih dari 35 tahun. Oke. Nah, add, setelah tiga-tiganya masuk, kita klik OK. Nah, untuk value sudah terisi di sini, ya. Lalu untuk mempermudah kita, angka baiknya kita menghilangkan angka desimal di sini, karena tadi tidak bagus ya tampilannya, terlihat 2,00. Jadi kita hilangkan saja desimalnya supaya memperbagus tampilan. Oke, setelah kita edit bagian variabel view, kita kembali ke data view-nya. Nah, maka setelah kita munculkan atau kita ubah di bagian variabel view tadi, yang keluar adalah seperti ini, 20 sampai 35 tahun, kurang dari 20 tahun, kemudian ada yang lebih dari 30. Oke, pada awalnya seperti ini tadi ya, masih keterangan 2, 1, yang mana kita masih belum tahu apa dari 2, apa dari 1 ini. Setelah kita ubah di bagian variabel view, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita belajar mengenai recode, fungsi selanjutnya yang aku ingin jelaskan adalah fungsi compute, ya, di mana compute ini berfungsi misalnya kita memiliki sebuah kumpulan data, ya. Kumpulan data dalam hal ini kita ambil contoh untuk compute kita berpindah file, di mana yang aku ingin jelaskan pada video kali ini adalah misal contoh untuk data tinggi badan. Nah, ini dia, misal aku contoh buka file SN6. Di sini terdapat variabel atau hasil pengukuran dari tinggi badan, di mana aku ingin merubah satuan yang awalnya dalam sentimeter, ya, 160 cm dan lain-lain, akan aku ubah dalam bentuk meter, sehingga memudahkan kita untuk melakukan analisis lebih lanjut. Lalu bagaimana caranya kita bisa menggunakan fungsi dari compute ini? Yang pertama, tentu kita buka file dulu ya. Kemudian setelah itu kita klik
sama seperti dengan record tadi di transform, di toolbar transform. Setelah kita klik transform, baru kita pilih ini dia, compute variable. Setelah kita buka transform, kita compute variable. Oke, seperti biasa setelah tampilan compute variable kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, di mana hal yang pertama kita lakukan setelah muncul tampilan seperti ini adalah mengisi nama variabel baru. Ini ya, di bagian target variable kita isi misal tb1. Ya, tb1. Oke, setelah itu kita akan memilih variabel tinggi badan atau hasil pengukuran berat badan, tinggi badan yang ada di sebelah kiri ini ke dalam kolom numeric expression. Masukkan dengan menggunakan panah. Nah, karena aku ingin mengubah satuannya yang dari awalnya dari cm ke meter, tentunya kita harus menggunakan operasi matematika, di mana dari cm ke meter itu adalah dibagi dengan 100. Jadi untuk membuat operasi matematika dalam numeric expression ini menggunakan simbol-simbol yang ada di sini. Jadi kawan-kawan juga harus memahami terlebih dahulu makna dari masing-masing simbol ini. Untuk simbol dibagi atau pembagian itu biasanya menggunakan garis miring, ya. Kita beri garis miring, kemudian kita bagi dengan 100. Oke, setelah itu kita klik OK. Setelah input outputnya keluar, kita tutup jendelanya, maka hasil yang muncul adalah seperti ini. Variabel baru tb1 hasilnya adalah konversi dari ukuran cm ke dalam bentuk meter. Nah, variabel complete ini dalam fungsinya sebagai seorang kesehatan masyarakat, terkadang kita juga bisa menggunakannya untuk menghitung IMT, body mass index atau indeks massa tubuh, di mana tentu harus memasukkan rumus IMT ke dalam numeric expression tadi. Oke, itu fungsi compute variable. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang terakhir dalam yang aku bahas, yaitu fungsi select case. Nah, untuk fungsi select case ini aku akan kembali ke file sebelumnya, yaitu file latihan 4. Ya. Di mana aku ingin menganalisis data pekerjaan ibu, kerja dan tidak kerjanya ibu. Oke, jadi langkah yang pertama tentu kita buka file terlebih dahulu, file yang ingin kita analisis. Kemudian setelah kita membuka file, kita cari icon atau menu data yang ada di bagian toolbar. Ini ya, data, kita klik, kemudian kita cari ke bawah sampai menemukan select cases. Kalau kita klik, nah setelah kita mengklik select cases, kita akan ditampilkan tampilan seperti ini, di mana seperti biasa sebelah kiri akan ada selalu variabel-variabel yang terdapat dalam data kita. Jadi karena aku ingin menganalisis variabel kerja, maka aku memilih variabel kerja ya. Kita klik di pada bagian variabel kerja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian select. Ini kita pilih kan yang di sini kan tercentang all cases. Kita pilih yang if condition is satisfied. Kita klik. Nah, lalu setelah kita mengklik if ini, maka akan muncul kolom atau icon if ini, dimana setelah kita mengklik if, mencentang tombol if, maka kita membuka kolom atau icon if ini. Nah, setelah mengklik icon if, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena yang ingin kita analisis tadi adalah variabel pekerjaan. Kita masukkan ke dalam kolom sebelah kanan. Kemudian kita beri kode sama dengan 1 ya, misal saja. Oke, kemudian klik continue, karena 1 itu misalnya bekerja ya. Continue. Nah, setelah bagian select selesai, kita akan berpindah ke bagian output, di mana di bagian output ini ada 3 opsi.
Yang pertama ada filter out unselected cases, kemudian copy selected cases to new dataset, dan yang terakhir ada delete unselected cases. Dimana yang kita pilih di sini hanya filter out unselected cases, dimana data-data yang tidak terseleksi itu akan diberi tanda. Kalau kita memilih yang delete unselected cases, maka data-data yang tidak terseleksi itu akan dihapus secara otomatis dan permanen. Jadi akan lebih baik kita menggunakan ini sesuai dengan keperluan kita sebenarnya. Tapi dalam video kali ini aku akan memberikan contoh untuk filter out unselected cases. Setelah kita centang ini, lalu kita klik OK. Oke, setelah output keluar, kita tutup kembali jendela outputnya, maka kita ke sebelah kanan, ya, akan ada tampilan seperti ini, di mana ada tulisan selected gen, kemudian di bagian kiri ini juga ada tanda, karena kita telah memilih filter tadi, bukan mendelete data-data yang tidak diperlukan. Nah, sekian kawan-kawan penjelasan aku tentang 3 fungsi SPSS. Tadi ada recode, ada compute, dan ada select. Semoga apa yang aku sampaikan ini menjadi sebuah kebermanfaatan bagi kawan-kawan, dan harapannya jika ada kesalahan dalam penyampaian yang aku sampaikan di video ini, bisa tinggalkan di kolom komentar. Karena sejatinya aku masih seorang mahasiswa yang belajar, dan aku sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dari kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Epic Talk.